Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu channel King Prediksi. Oke, kembali lagi bersama King Prediksi kawan-kawan. Pada malam hari ini, kita akan memprediksikan tim-tim yang bakal main pada tanggal 7 dan juga 8 Desember nih. Nah, di sini aku telah membuat gambar agar kawan-kawan tidak bingung ya tentang yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama kita ambil dari Serie A Italia atas perjumpaan Cagliari dan juga AS Roma. Yang kedua ada dari Bundesliga atas pertemuan Dortmund dan juga Hoffenheim. Yang ketiga kita beralih ke Liga Denmark atas pertemuan Copenhagen dan juga Sonderjys. Dan yang keempat kita ditutup oleh pertandingan dari Liga Prancis atas pertemuan Lorient dan juga Olympique Lyon. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat prediksi yang pertama. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, kita ambil yang pertama dari Liga Serie A Italia atas pertemuan Cagliari dan juga AS Roma. Di sini dalam 5 match terakhir Cagliari berhasil mengantongi 2 kali hasil imbang dengan 3 kekalahan. Sementara AS Roma di sini sepertinya lebih baik jauh daripada Cagliari ya. Karena di sini AS Roma berhasil mengantongi 4 kali kemenangan berturut-turut dengan 1 kekalahan saja. Nah, untuk puncak klasemen sementara, di sini AS Roma berhasil menduduki peringkat keempat dengan 27 poin. Sementara Cagliari hanya berada di posisi 15 dengan 11 poin saja nih. Untuk handicap babak full time-nya tersedia di angka setengah, 3/4, 1 dan juga 1/4. Di sini kan ya, di sini kita bisa mengambil di AS Roma dengan kurs setengah saja. Tidak usah banyak-banyak karena di sini Cagliari cukup kuat untuk bertahan apalagi dia sebagai di kandang ya. Nah, untuk over-undernya di sini tersedia di angka 2, 2/4, 2,5 dan juga 2/3. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ambil di over 2 kan ya, karena di sini AS Roma ini bakal terjadi bola-bola over ya, seperti 3-1 ataupun 2-0 atau 3-0 juga ya. Oke, lanjut untuk prediksi yang kedua. Di prediksi yang kedua kita beralih ke Bundesliga atas pertemuan Dortmund dan juga Hoffenheim. Di sini dalam 5 match terakhir Dortmund berhasil mengantongi 2 kali kemenangan dengan Dortmund berhasil mengantongi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 lainnya dengan kekalahan. Sementara Hoffenheim di sini berhasil mengantongi 4 kali kemenangan dengan 1 hasil imbang. Nah, untuk puncak klasemen sementara di sini Dortmund berhasil menduduki peringkat ketiga dengan 25 poin. Sementara Hoffenheim hanya berada di posisi 5 dengan 23 poin. Untuk handicap babak full time-nya tersedia di angka setengah, 3/4, 1 dan juga 1/4 nih. Di sini apalagi Dortmund bermain di kandang kan ya, tidak usah lama-lama kita ambil di Dortmund dengan VUR yang paling rendah saja, yaitu di VUR setengah. Sudah mantap dengan odds 1,62 ya. Tapi kalau kawan-kawan PD kalian bisa mengambil di Dortmund dengan VUR 3/4. Nah, untuk over-undernya di sini tersedia di angka 2/3/4, 3/4 dan juga 3,5. Kita ambil di over 2/3/4 ya, karena di sini prediksi skorku di Dortmund 2 di Hoffenheim 1 nih, oke? Bakal terjadi bola-bola over, tidak apa-apa menang sedikit, yang penting kita tetap profit kan ya. Lanjut untuk prediksi yang ketiga. Di prediksi yang ketiga kita beralih ke Liga Denmark atas pertemuan Copenhagen dan juga Sonderjys. Nah, di sini dalam 5 match terakhir Copenhagen berhasil mengantongi 3 kali kemenangan dengan 2 kekalahan. Sementara Sonderjys di sini berhasil mengantongi 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 lainnya dengan kekalahan nih. Nah, untuk puncak klasemen sementara di sini Copenhagen berhasil menduduki peringkat keempat dengan 28 poin. Sementara Sonderjys hanya berada di bawahnya Copenhagen, yaitu di peringkat 5 dengan 26 poin. Berbeda 2 poin saja, berbeda 1 peringkat ya kawan-kawan. Oke, untuk handicap babak full time-nya tersedia di angka 3/4, 1 dan juga 1/4. Di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil di Copenhagen, apalagi Copenhagen bermain di kandang ya. Kita ambil di VUR yang paling rendah, yaitu di VUR 3/4 dengan odds 1,70. Nah, untuk over-undernya di sini tersedia di angka 2,5, 2/3/4 dan juga 3. Kita ambil di under 3 kan ya, karena di sini Sonderjys ini cukup baik juga untuk bermain dan bisa juga mengalahkan Copenhagen. Tapi kita pede mengambil Copenhagen karena Copenhagen bermain di kandang ya. Kita ambil di under 3 karena di sini prediksi skorku di Copenhagen 2 di Sonderjys 0 nih. Bisa juga dengan di Copenhagen 1 di Sonderjys 0 kan ya. Oke, tergantung dengan feeling kawan-kawan masing-masing. Lanjut untuk prediksi yang terakhir atau last match. Nah, di prediksi terakhir kita beralih ke Liga Prancis atas pertemuan Lorient dan juga Olympique Lyon.
Dalam 5 match terakhir, di sini Lorient berhasil mengantongi 1 kali kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 lainnya dengan kekalahan. Sementara Lyon di sini berhasil mengantongi 2 kali kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 lainnya dengan kekalahan. Nah, untuk puncak klasemen sementara, di sini Lyon berhasil menduduki peringkat ke-6 dengan 24 poin. Sementara Lorient hanya berada di posisi 15 dengan 14 poin. Nah, untuk handicap babak full time-nya tersedia di angka 0-0 atau lek-lekan, seperempat, dan juga setengah. Di sini peringkat mereka cukup jauh berbeda kan ya, tapi di sini Olympique Lyonnais tidak berani memberi purpuran yang cukup tinggi kepada Lorient. Di sini feelingku Lorient ini bakal menang kan ya, permainan para bandot ya. Di sini kalian bisa mengambil kalau kawan-kawan PD kalian bisa mengambil di Olympique Lyon dengan 0-0 atau lek-lekan ataupun seperempat saja. Tidak usah per setengah kan ya. Jadi kalau imbang kita masih kalah setengah dan deal tetap berjalan, oke? Tapi kalau kawan-kawan PD kalian bisa mengambil di Lorient dan feeling kalian bermain bandot ini cukup konsisten, kalian bisa mengambil di Lorient dengan nahan setengah. Untuk over-undernya di sini tersedia di angka 2,5, 2,4, dan juga 2,3/4. Di sini kita ambil saja langsung untuk over-undernya di over 2,4 ya, karena di sini prediksi skorku di Lorient 1, di Olympique Lyon 1 nih. Atau juga kalau kalian mau ngambil over-undernya di Lorient 1, di Olympique Lyon 2 nih. Oke? Atau bisa juga dengan 2 sama kan ya, karena di sini prediksi skorku bakal terjadi bola-bola seri dan ataupun Lorient menang. Tapi tetap gunakan feeling kawan-kawan masing-masing. Di sini aku hanya menyarankan dan merekomendasikan saja dari pertandingan-pertandingan yang sebelum-sebelumnya aku lihat. Oke, mungkin itu saja untuk pertandingan yang kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan kawan-kawan diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar agar bisa selalu stay di channelnya King Prediksi. Nah, bagi kawan-kawan juga yang sudah menonton channelnya King Prediksi, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, comment, and share. Dan jika perlu, nyalakan tombol lonceng agar notifikasi channelnya King Prediksi tetap teratas dari kalian. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di King Prediksi.